Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian oscillation problem menggunakan metode Laplace transform. Jadi di sini saya mempunyai sebuah soal di mana ada dua buah massa yang ditarik oleh tiga buah eh, pegas atau spring. Jadi di sini diberikan eh, persamaannya yaitu M1Y1 double aksen itu sama dengan K1 Y1 tambah K2 Y2 min 1. Di sini berarti K1 ini berarti adalah springnya, kemudian M1 ini adalah masanya. Kemudian untuk M2 Y2 aksen adalah min K2 dikalikan Y1 min Y2 min Y1 dikurang K3 dikali Y2. Di sini diberikan nilai massa 1 dan 2 sebesar 10 kg, besar kuat pegas K1 dan K3 sebesar 20 kg per sekund kuadrat dan K2 sebesar 40 kg per sekund kuadrat. Jadi pertama dari nilai-nilai yang sudah diberikan di atas kita masukkan dulu ke dalam persamaannya tadi ya. Kita masukkan nilai massanya berupa 10 dan kuat masing-masing pegas. Kemudian kita lebih simpelkan sehingga Y1 double aksen itu menjadi min 6Y1 plus 4Y2. Kemudian untuk massa kedua kita masukkan juga sehingga hasil dari persamaan Y2 aksen itu adalah 4Y dikurang 6Y2. Kemudian dalam soal ini juga diberikan tadi ya berupa initial value atau nilai awal, yakni Y1 pada detik 0 itu sama dengan Y2 pada titik 0, yakni sama dengan 0, jadi keduanya nilainya 0. Dan Y1 aksen 0 itu sama dengan 1 meter per sekund, jadi kecepatannya ya. Dan Y2 aksen pada detik 0 adalah min 1 meter per sekund, jadi dua arah yang berbeda. Kemudian kita masuk ke Laplace transformnya. Dari rumus Laplace transform, ketika Y1 double aksen itu dalam domain T, maka dalam domain S dia akan bernilai S kuadrat Y1S dikurang S Y10 dikurang Y10. Sehingga jika kita gunakan pada Y1, S kuadrat Y1S min SY10 min Y1 aksen 0. Oh ini berarti Y1 aksen 0 ya maksudnya, bukan Y1 ya. Berarti sama dengan min 6Y1S ditambah 4Y2S. Kemudian untuk S2 untuk persamaan keduanya kita transform menjadi S kuadrat Y2S dikurang S Y20 dikurang Y2 aksen 0 sama dengan 4Y1S dikurang 6Y2S. Kemudian kita masukkan initial value-nya tadi, di mana nilai Y1 dan Y20 sama dengan 0 dan Y1 aksen sama dengan 1, Y2 aksen sama dengan min 1. Kita masukkan sehingga S kuadrat Y1S min 1 sama dengan min 6Y1S ditambah 4Y2S, dan untuk fungsi kedua S kuadrat Y2S plus 1 sama dengan 4Y1S min 6Y2S. Kemudian kita tulis ulang sehingga nilai pertama menjadi seperti ini dan persamaan kedua menjadi seperti ini. Kemudian kita tulis dalam bentuk matriks seperti ini. S kuadrat plus 6, terus ada min 4 S kuadrat plus 6, kemudian ininya Y1S dan Y2S sama dengan 1 dan min 1 untuk hasilnya. Kemudian kita menyelesaikan dengan persamaan matriks A, YS itu sama dengan B, di mana A yaitu matriks awalnya tadi, kemudian YS-nya ini adalah variabel S-nya, dan B ini adalah hasilnya. Kemudian solusi dari matriks ini adalah YS sama dengan A pangkat min 1B atau inverse dari A. Maka inverse dari A itu sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjugat A. Nah, untuk determinan A itu S kuadrat 6 dikuadratkan dikurang min 4 kuadrat sehingga menjadi S kuadrat plus 6 kuadrat dikurang 16 sama dengan S pangkat 4 tambah 12S kuadrat plus 20. Kemudian adjugat dari A adalah hampir sama dengan A, bedanya adalah 4 ini bernilai positif kedua-duanya.
Kemudian untuk A inverse berarti determinan 1 dibagi determinannya tadi, yakni S pangkat 4 plus 12 S kuadrat plus 20 dikalikan dengan ajugatnya. Nah, kemudian kita masukkan inverse-nya itu dikalikan dengan B, sehingga kita dapat mendapatkan YS. Kemudian A inverse tadi kita kalikan dengan B, yakni 1 dan min 1. Kita kalikan, sehingga hasilnya adalah bagian sini. Ajugatnya berubah menjadi S kuadrat plus 6, kemudian min 4, kemudian bawahnya menjadi 4 dikurang S kuadrat plus 6. Sehingga inverse A dikali B itu sama dengan 1 per determinan A dikalikan S kuadrat plus 2 dan min S kuadrat plus 2. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa Y1S itu adalah S kuadrat plus 2 dibagi dengan determinan tadi, dan Y2S itu adalah min S kuadrat plus 2 dibagi determinan A, atau S pangkat 4 plus 12 S kuadrat plus 20. Kemudian karena kita sudah mendapat Y1S dan Y2S, kemudian kita dapat melakukan inverse transform. Jadi pertama kita mencari akar-akarnya dulu dari S pangkat 4 plus 12S pangkat 2 tambah 20 itu hasilnya adalah S kuadrat plus 2 dan S kuadrat plus 10 ya. Kemudian dari Y1S ini kita ubah pembaginya menjadi S kuadrat plus 2 dan S kuadrat plus 10 itu. Kemudian kita dapat coret-coret dan menjadi 1 per S kuadrat 10 sama dengan Y2S. Di sini bedanya adalah di atasnya ada minusnya ya, sehingga hasil akhirnya menjadi min 1 per S kuadrat plus 10. Nah, kemudian karena kita sudah mendapat nilai dalam bentuk yang familiar dengan tabel, maka kita dapat melakukan Laplace inverse transform. Nah, dari Y1S menjadi 1 per akar 10 sin akar 10T. Nah, ini ada nilai dari Y1T, dan inverse transform dari Y2S itu menjadi min 1 per akar 10 sin akar 10T sama dengan Y2T. Berarti Y2T ini adalah min 1 per 10 ini ya, 1 per akar 10 sin akar 10T ini. Baik, mungkin itu salah satu contoh dari penggunaan Laplace transform untuk menyelesaikan problema osilasi. Sekian, semoga bermanfaat.